Shalom, selamat pagi Amanginang. Kita berjumpa kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Ona loja, ona surat, pasrahan di debata, dina hasit, dina burat, depapita dora, unang ganggu rohamuna, dipadogni debata, pasatana, baga-baga, pasrahan di debata. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yunus pasal 4 ayatnya yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Sekali lagi saya bacakan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Amanginang, pertanyaan ini dari Tuhan ke Nabi Yunus bukan soal emosi. Bolehkah engkau marah secara emosional begitu? Tetapi ada kasus khusus ketika Nabi Yunus merasa kesal ketika dia diperintahkan harus menyampaikan berita ke orang-orang Niniwe yang harusnya dihukum. Mereka jahat, mereka berdosa, mereka menyembah Allah lain. Dan Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan penghukuman kepada mereka. Kalian harus tobat. Kalau tidak, kalian akan di bumi hanguskan oleh Allah, Tuhan kami. Begitu. Dan menurut Yunus, kalau dia sampaikan kabar itu dan akhirnya orang-orang Niniwe bertobat, penghukuman tidak akan sampai. Padahal dia sangat ingin sekali Niniwe itu dihukum karena mereka jahat, karena mereka menduakan Tuhan begitu. Mereka menyembah Allah lain. Mereka menjajah Israel. Jadi Yunus sangat ingin mereka itu kena hukum. Biarlah berita pertobatan itu tidak sampai kepada mereka. Biarlah mereka dihukum. Itulah marahnya Yunus. Maka Tuhan katakan, layakkah engkau marah ketika bangsa Niniwe itu, yang aku ciptakan juga itu, meskipun mereka adalah orang-orang jahat, meskipun mereka menjajah Israel, layakkah engkau marah ketika aku selamatkan mereka? Itu yang Allah katakan. Jadi, Tuhan menyayangi, Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa lain, orang-orang lain. Tuhan pun menyayangi orang-orang berdosa dan bersalah. Maka ketika kita dalam pengakuan kita sudah menjalankan yang baik, sudah melakukan yang baik, tetapi kita lihat ada orang-orang yang kita tahu berdosa, kita tahu dia korupsi misalnya, kita tahu dia melakukan hal-hal yang jahat, kita tahu dia ini dan itu dalam hal negatif, tapi kehidupannya secara standarnya manusia lebih baik dari kita, lebih sukses dari kita. Lalu kita mengeluh ke Tuhan. Tuhan, kenapa dia kan orang berdosa, dia kan orang jahat, dia kan melakukan kesalahan-kesalahan ini dan itu, aku enggak. Kenapa bisa dia lebih kaya dari aku, dia lebih sukses dari aku? Begitu. Pertanyaan Tuhan itu kira-kira ke kita sama dengan situasinya Yunus. Lalu layakkah engkau marah? Kenapa tidak sukacita yang kepadamu yang kau syukuri? Kenapa tidak keselamatan yang padamu kau syukuri? Bangsa Israel itu, orang-orang jahat itu, orang-orang dari agama-agama lain itu juga adalah ciptaanku. Aku yang membimbing mereka. Gitu kira-kira kata Tuhan. Aku yang ciptakan mereka. Aku yang menyirami mereka. Ketika Yunus diberikan tempat perteduhan, sebuah pohon dalam satu malam, lalu besoknya Tuhan cabut lagi, Yunus marah lagi,
Padahal engkau tidak menyiramnya, engkau tidak menanamnya, engkau tidak menjaganya, engkau marah. Apalagi aku yang menjaga bangsa itu. Begitu kira-kira. Jadi pun ada orang-orang seperti itu, mari kita lebih mensyukuri diri kita, Amanginang. Lebih mensyukuri diri kita. Tuhan tidak suka akan kematian orang-orang fasik itu, akan kematian orang-orang jahat itu, orang-orang berdosa itu. Tuhan lebih suka akan pertobatan mereka. Maka mari syukuri, kalau kita memang benar-benar sudah berbuat baik di hadapan Allah, syukuri perbuatan baik itu. Syukuri bahwa kita masih dimampukan untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang baik itu. Lalu jangan mengeluh karena kesejahteraan orang lain, pun itu menurut kita adalah karena hal-hal yang negatif. Doakan kepada Tuhan, bukan supaya mereka binasa, tapi doakan kepada Tuhan supaya mereka bisa bertobat. Tuhan tahu caranya bagaimana supaya mereka bertobat. Tuhan tahu. Tuhan tahu bagaimana metodenya supaya mereka nanti akan diubahkan. Bisa jadi dengan bencana, bisa jadi dengan sukacita, bisa jadi dengan cara apapun. Tuhan tahu. Yang pasti tugas kita adalah mendoakan, berbuat yang baik. Pertama, berbuat baik di dalam diri kita secara pribadi dulu, dan syukuri itu, lalu mendoakan kalau ada orang yang ternyata berbuat salah, doakan mereka supaya bertobat. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau perbolehkan kami bangun dari tidur kami, mengalami lagi hari yang indah ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita untuk pagi ini yang mengenang. Sampai ketemu di esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Yakinlah